Kalau saja Roro Denok ada di sini. Kalau saja kita bisa jalan berdua. Kalau saja. Roro Denok, di mana kamu? Di mana kamu, Sekartaji? Tidak mungkinkah kita bertemu lagi? Roro Denok? Benarkah itu Roro Denok? Di malam yang sunyi dan penuh misteri, seorang pemuda duduk termenung di depan perapian, sibuk memanggang daging yang mengeluarkan aroma menggoda. Sementara nyala api menari-nari di hadapan matanya, pikirannya melayang jauh, membayangkan sosok pendekar perempuan yang selalu hadir dalam benaknya. Dalam khayalannya, pendekar itu datang mendekat, dengan langkah tegas dan percaya diri. Mereka berbagi daging yang baru matang, diselingi tawa yang hangat. Di tengah kebersamaan itu, terciptalah sebuah momen intim yang diakhiri dengan ciuman. Namun, seperti bayangan yang tak dapat digenggam, sang pendekar lenyap begitu saja, meninggalkan pemuda itu tertegun dan gelisah. Tanpa pikir panjang, ia bangkit, menyusuri gelapnya malam, berusaha mencari sosok yang telah mengisi malamnya dengan harapan. Iya, saya memang membakarnya untukmu, Sekartaji. Coba cicipi. Enak? Enak sekali, Kakang. Coba, Kang. Sekartaji! Roro Denok! Di mana kamu? Kenapa sejauh itu kukhayalkan kamu, Sekartaji? Kenapa? Demang Pagutan. Sudah lama sekali tidak ke sini. Ada apa? Di tempat lain, Ki Demang, sosok terpandang yang disegani, tengah menuju kediaman seorang dukun sakti, Nyi Grinsing. Di hadapannya, Ki Demang menceritakan perihal seorang pemuda gagah yang ia temui, Bayu Samudro.
Ki Demang memiliki rencana untuk membawa Bayu ke kerajaan Mataram, berharap pemuda itu dapat membantu dirinya naik pangkat dan derajat. Namun, Nyai Grinsing menolak terlibat setelah merasakan aura kuat yang mengelilingi Bayu. Ia tahu pemuda itu berada di bawah perlindungan Nyi Roro Kidul, sang penguasa lautan selatan yang penuh misteri. Nyai Grinsing memperingatkan Ki Demang, menyuruhnya untuk membatalkan niatnya, sebab kekuatan magis sang penguasa laut bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sudah jadi Demang. Ininya kok cuma segini? Itu cukup. Nanti kalau aku sudah jadi tumenggung, 5 kali lipat. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru. Aku kepingin ketemu jiwa Sukmane Bayu Samudro. Apa? Bayu Samudro itu Joko Temon? Joko Temon? Joko Temon yang secara ajaib melawan Wulung Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Tidak. Ada apa ini? Tidak. Maaf Ki Demang. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya Bayu Samudro. Kenapa? Menurut yang saya lihat tadi, Joko Temon atau Bayu Samudro telah memiliki jalannya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan sampai ke Mataram. Itulah Nyi. Akulah yang membawanya ke Mataram. Tolong beri aku jambi-jambi. Khusus yang ini, saya tidak bisa. Tidak, Ki Demang. Saya tidak ingin ke Mataram. Begini anak muda, aku sudah menyusun catatan khusus tentangmu. Dan aku sudah tulis dalam catatanku tentang jasa-jasamu. 1. Ketika kamu masih bayi, kamu menyerang Wulung Ireng dan berhasil membunuhnya. Mana ada bayi yang berkelahi dengan burung raksasa dan menang? Kalau benar bayi yang menyerang Wulung Ireng itu saya yakin itu hanya kebetulan. Mungkin kekuatan gaib yang menggerakkan bayi itu. Jasamu menangkap Wiro Lodong adalah jasa besar untuk Mataram. Tanpamu, belum tentu Wiro Lodong berhasil tertangkap dan terbunuh. Wiro Lodong saja yang apes. Kelihatannya memang cuma sampai di situ umurnya. Mataram membutuhkanmu anak muda. Desa ini, Randu Alas, lebih membutuhkan saya. Saya lebih suka menjadi petani. Namun, niat Ki Demang tak mudah goyah. Ia tetap mendatangi rumah seorang juragan, tempat Bayu Samudro tinggal. Dengan percaya diri, ia mengutarakan maksudnya. Namun, Bayu dengan tegas menolak ajakan itu. Penolakan tersebut memancing amarah Ki Demang, yang kemudian menantang Bayu dalam pertarungan sengit. Meski Ki Demang dikenal tangguh, kekuatan Bayu jauh melampaui dirinya. Akhirnya, Ki Demang terpaksa mengakui kekalahannya dan mundur dengan hati yang berat. Diri kamu, diajak bukti kamu tidak mau. Mohon maaf Ki Demang. Saya memang tidak ingin ke Mataram. Kelihatannya kamu harus kupaksa anak muda. Tinggal Bayu. Ingatkan anak kita kan? Yang dihadapinya itu. Ki Demang.
seharusnya aku tidak memaksa. Tidak, Gidemang. Jangan. Kamu takut menghadapiku, anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak, Ki. Saya tidak akan melayani tantangan Gidemang. Ayo ikut aku ke Mataram. Gidemang, mohon maafkan saya. Tidak. Jauh di kedalaman lautan, Ratu Kidul terus mengawasi Bayu Samudro. Ia tahu bahwa kebaikan dalam diri Bayu akan membawa pengaruh besar bagi banyak orang. Namun, di balik perhatiannya yang penuh kasih, ada kekuatan lain yang turut mengintai. Ratu Gendeng Permoni, penguasa kegelapan, juga tertarik pada sosok Bayu. Melalui salah satu pengikutnya, Nyai Wingit, ia menyiapkan kutukan untuk Bayu. Kutukan itu menjanjikan ujian berat yang harus dihadapi Bayu sendirian, sebagai bagian dari takdir yang akan mengujinya. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu. Akan kuberi kau kekayaan. Akan kujadikan kau sebagai raja kecil di istana yang akan kau bangun. Terima kasih, Nyai Ratu. Terima kasih. Sebagai tanda cintaku, akan kukirim ke Gisikan 2 patung buaya emas untuk menjadi penjaga dalam agengmu. Terima kasih, Nyai Ratu. Terima kasih. Sementara itu, di tepian air yang tenang, Putra Cokro Nangolo tenggelam dalam asmara dengan Ratu Buaya, penguasa air yang memikat dengan pesonanya. Dalam kegembiraannya, Putra Cokro memperlihatkan rancangan istana megah yang ia ciptakan untuk sang ratu. Sebagai tanda cinta, ia menjanjikan sebuah patung buaya emas yang akan menjaga istana tersebut. Ratu Buaya menerima janji itu dengan penuh sukacita, dan hubungan mereka pun semakin erat, seolah tiada yang dapat memisahkan mereka. Kalau begitu, antar ibu ke sana. Ibu jadi penasaran mau lihat juga. Ayo. Dari mana Seto Satrio mendapatkan uang sebanyak itu sehingga dia mampu membangun rumah sebesar itu? Dari Romo Tumenggung, tentu saja. Dari siapa lagi? Tidak mungkin. Romomu tidak akan semudah itu. Lihat, apa itu? Itu. Ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana. Keesokan harinya, Seto Satrio, seorang pemuda dari desa, bersama para warga mulai membangun istana kecil yang menjadi buah bibir banyak orang. Kemegahan bangunan itu mencuri perhatian, terutama dari anak-anak selir yang iri. Salah satu dari mereka segera melaporkan hal tersebut kepada ibunya, Dewi Andini. Dengan hati panas, Dewi Andini datang untuk menyaksikan sendiri istana yang setengah jadi itu. Ketika ia melihat patung buaya emas yang megah berdiri di tengah-tengah, rasa cemburu menyelimuti dirinya. Patung itu menjadi simbol keistimewaan yang tidak dimiliki anak-anaknya, membuat Dewi Andini semakin merasa tersisih di tengah kemewahan yang semakin nyata di hadapannya.
itu dari Nyi Brangah. Biar kakek yang bicara pada mereka. Saudara-saudara, tidak usah kaget. Tidak usah kaget kalau di sini tiba-tiba muncul patung buaya. Ini adalah hadiah dari penguasa bumi. Berarti bangunan kita ini direstuinya. Dan patung inilah yang akan menjaga bangunan ini. Nah, sekarang angkat patung ini, letakkan di pendopo. Ayo, monggo, silakan. Angkat. Sudah dari emas kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Tumenggung. Jangan, Mas, pelan-pelan. Tangan dulu. Tidak akan ada yang tanya, dari mana sebenarnya patung itu? Ya,